Perkenalkan, nama saya Mira Kumayas, mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado, dengan materi sindrom nefrotik pada anak. Sindrom nefrotik merupakan penyakit ginjal yang paling sering ditemukan pada anak. Insiden atau angka kejadiannya pada anak berbeda di masing-masing negara. Di Amerika Serikat dan Inggris misalnya, ada 2-7 kasus baru per 100.000 anak per tahun, dengan prevalensi berkisar 12-16 kasus per 100.000 anak. Sedangkan di Indonesia dilaporkan 6 per 100.000 anak per tahun pada anak berusia kurang dari 14 tahun, perbandingan anak laki-laki dan perempuan 2:1. Penyakit ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, sindrom nefrotik kongenital atau kelainan sejak lahir. Yang kedua, primer atau tidak diketahui penyebabnya. Dan yang ketiga, sekunder yang disebabkan karena penyakit lain. Beberapa kondisi yang bisa menyebabkan sindrom nefrotik pada anak antara lain lupus eritematosus sistemik atau LES, purpura henoch-Schönlein, dan lain-lain. Dan 90% kasus sindrom nefrotik merupakan idiopatik atau primer. Gejala sindrom nefrotik seperti gangguan ginjal pada orang dewasa, sindrom nefrotik pada anak ditandai dengan protein dalam urin atau proteinuria. Biasanya angkanya sangat tinggi. Selain protein dalam urin, anak dengan sindrom nefrotik juga mengalami hipoalbuminemia dan hiperlipidemia. Dan secara fisik, anak tampak bengkak di tubuh atau edema. Banyak pasien sindrom nefrotik yang datang ke dokter dengan mata bengkak atau bengkak pada pergelangan kaki. Gejala yang lebih berat ditandai dengan bengkak di perut akibat asites, efusi pleura, dan bengkak pada kemaluan. Kadang-kadang disertai urin yang sedikit dan gejala infeksi, nafsu makan berkurang, dan diare. Sindrom nefrotik yang tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan terjadinya komplikasi seperti infeksi, di mana infeksi yang sering terjadi selulitis dan peritonitis primer, sehingga perlu dilakukan pengobatan secepatnya jika ada demam dan ada resiko infeksi lainnya. Sebab pada pasien sindrom nefrotik, dalam pengobatan daya tahan tubuhnya sangat lemah. Komplikasi yang kedua, trombosis. Yang ketiga, hiperlipidemia. Yang keempat, hipokalsemia. Yang kelima, hipertensi. Dan yang keenam, malnutrisi, di mana malnutrisi ini terjadi akibat banyaknya protein terbuang dalam urin. Sampai saat ini belum ditemukan hal yang utama yang menyebabkan gangguan sindrom nefrotik, sehingga untuk mencegahnya cukup sulit. Pada beberapa penelitian dikatakan bahwa berhubungan dengan genetik, sehingga apabila ada riwayat di orang tua atau anak lainnya yang terdiagnosa sindrom nefrotik, lebih baik untuk memeriksakan anak yang lain ke dokter spesialis anak atau konsultan nefrologi anak. Yang masih bingung untuk melanjutkan studi di kampus yang mana, atau yang masih mencari info-info tentang kampus, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, terlebih di Fakultas Keperawatan UNPI Manado.